Tes tes cek sound cek sound. Oke, bagus ya. Ya, selamat datang kembali. Selamat sore untuk teman-teman. Ya, kali ini saya akan membahas Bitcoin ya, Bitcoin halving, atau kita mulai dari chart atau market outlook dari Bitcoin. Nah, eh, kalau kita lihat di time frame per 4 jam, Bitcoin ini kalau kita lihat telah keluar dari zona sideways-nya ya. Di time frame 4 jam dia baru saja keluar dari zona sideways ini menurut saya. Nah, jadi di sini ada zona sideways atau dia nggak naik atau nggak turun gitu ya. Nah, kemudian dia breakout. Di sini pun saya membuat support-support atau titik-titik resisten, titik-titik resisten dan dia berhasil tembus. Nah, jadi saat ini pergerakan Bitcoin positif ya. Mungkin akan menjadi bullish ya atau pergerakan naik. Nah, beberapa sentimen Bitcoin pun eh, saat ini belum ada yang signifikan. Kemudian untuk para investor tentunya masih menunggu event Bitcoin halving ya. Jadi harusnya sebelum atau mungkin sesudah halving ini Bitcoin akan naik. Nah, jadi ini adalah gimana caranya gitu, pinter-pinteran investor beli di saat sebelum naik itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk jam atau untuk tanggal Bitcoin halving ini kapan gitu ya. Nah, di sini eh ada kalau kita lihat di webnya NiceHash ya, Bitcoin Countdown, Bitcoin halving countdown ini harusnya dari hari sekarang 65 hari lagi atau di tanggal tepatnya di 13 April. Nah, itu Bitcoin akan mengalami halving atau pengurangan reward ya untuk para miner block. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Bitcoin halving, Bitcoin halving itu atau Bitcoin halving yaitu pengurangan reward block gitu ya untuk setiap penambang. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, what is Bitcoin halving event? Bitcoin halving event every 4 years gitu ya. Jadi tiap 4 tahun atau lebih tepatnya gitu ya, lebih spesifiknya di setiap 210.000 blok. Jadi setiap 210.000 blok itu terjadi halving. Nah, kebetulan tiap 4 tahun sekali gitu ya terbentuk 210.000 blok ini. Nah, berapakah reward berapa BTC yang harus penambang gali gitu ya atau dapatkan untuk mendapatkan reward? Nah, biasanya block reward itu terbuka setiap 50 Bitcoin. Kemudian penambang saat ini mendapat reward 6,25 BTC. Kemudian nanti nextnya setelah halving tentunya akan berkurang setengah menjadi 3 Bitcoin gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa sih Bitcoin atau halving ini dilakukan gitu ya? Bitcoin ini dilakukan. Nah, kalau misalkan di uang fiat atau di uang biasa, mencegah, jadi mencegah memang supply-nya itu tidak banyak gitu ya. Seperti kalau kita mencetak uang tambahan, itu kan akan menyebabkan inflasi. Nah, kalau kalau uang itu tidak dicetak, tidak akan menyebabkan signifikannya inflasi itu naik gitu ya. Nah, nilai Bitcoin ini akan meningkat seiring meningkatnya permintaan gitu. Jadi kalau misalkan memang Bitcoinnya sedikit, otomatis permintaannya pasti makin banyak gitu ya. Nah, dan kita tahu juga untuk Bitcoin supply-nya memang tetap ya di 21 juta Bitcoin gitu. Jadi memang Bitcoin ini akan seperti emas gitu. Jadi tidak akan bisa dicetak ulang karena memang harus ditambang. Tidak seperti uang ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa jika Bitcoin halving ini datang harga akan naik gitu ya. Harusnya akan naik. Jadi ya memang teori supply and demand. Jadi kalau misalkan supply-nya sedikit,
demand pasti banyak. Jadi ketika persediaannya sedikit, nanti permintaannya makin banyak gitu ya. Nah, di sini juga halving itu bukan hanya untuk Bitcoin-nya, jadi ada koin-koin lain juga yang melakukan, memang ada event disebutnya. Nah, di sini sebelumnya sudah dilakukan koin Flux, kemudian Litecoin pernah halving juga. Nah, di sini ada halving atau forking ya. Nah, kalau forking ini lebih ke pembaharuan sistem atau misalkan update software atau mungkin device si blockchain tersebut. Kayak misalkan Ethereum, mungkin dia ada event memang entah itu upgrade software atau device gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk teman-teman mungkin yang pengen tahu info bisa ke nicehash.com. Nah, di sini ada juga halving ini turunan-turunan Bitcoin ya. Oke, jadi untuk harga selanjutnya ini tentu uh, harus melihat sentimen ya untuk Bitcoin. Kalau misalkan secara teknikal, ini Bitcoin akan turun dulu mungkin bisa ke support sini atau bisa ke support bawah dan memantul di area demand ya. Demand itu kotak sini. Karena indikator seperti biasa, indikator stokastik RSI-nya masih atau sudah menunjukkan area jenuh beli. Jadi dia harus perlu turun dulu sebentar, turun dulu sedikit untuk naik lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi untuk uh, target ini ya, target Bitcoin atau harga Bitcoin di time frame per 4 jam itu harusnya bisa mencapai ke 45.000 dulu gitu ya. 45.000 dulu, 45.000 itu harga yang possible dan masuk akal ya. Nah, sebelumnya untuk selanjutnya, maksud saya untuk selanjutnya kita tunggu di halving. Berarti tinggal 3 bulanan lagi ya, atau 65 hari. Kita tunggu di halving. Nah, ini untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan bis gitu ya. Atau ketinggalan kereta yang mau misalkan stok, mungkin bisa analisa dari sekarang mau beli di mana. Kalau misalkan kita lihat dari chart, mungkin sekarang dia tidak akan dulu turun lebih jauh karena target selanjutnya di sini harusnya mencapai ke resisten ini. Namun tetap kita harus wait and see karena kita tidak pernah tahu sentimen apa yang akan ada di depan ya. Jadi teman-teman juga harus tetap aware dengan berita-berita tentang kripto atau Bitcoin ya. Oke, gitu aja untuk penjelasan hari ini. Semoga kita sebelum halving sudah mendapatkan koin-koin atau kripto yang bagus ya, baik itu Bitcoin mungkin atau altcoin gitu kalau memang misalkan teman-teman lebih suka berspekulasi. Oke, gitu aja videonya karena kebanyakan atau kepanjangan ya. Saya tutup aja. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.